Jangan lupa tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan, bawa kami lebih dalam Tuhan, merasakan bahwa kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun yang kami bisa butuhkan di bumi ini, hanya Engkau dan firman-Mu yang menyelamatkan kami, yang akan memberikan kelepasan bagi kami, membawa kami Tuhan kepada jalan-jalan yang adil. Tidak pernah Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Kau terus Tuhan melimpahkan kasih-Mu, Kau setia sepanjang hidup kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, kami diberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Oh, mari kita lebih dalam menyembah Allah, karena sungguh bersaat Tuhan, nyata sepanjang hidupku, dan aku membuktikan Kau melayani kehidupan kami. Heka pakana yerara, heka taka sheka taka maka
Benar Bapak, hanya kebenaran-Mu yang akan termanifestasi, hanya kebenaran-Mu yang akan duduk dan bertahta di tempat ini, hanya kebenaran-Mu yang akan membereskan setiap hati-hati yang tidak beres. Kami percaya ya Bapak, Engkau selalu merangkul kami dalam kebenaran, dan itu yang akan memerdekakan kami. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, tidak dengan kuat dan gagah kami, tidak dengan pengetahuan kami, tidak dengan apapun yang kami bawa, bahkan itu semua kami tahu tidak layak di hadapan-Mu. Tapi kami percaya kehidupan Tuhan, kehidupan yang kami bawa di tempat ini, itu yang melayakkan kami untuk menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Selamat hari kebangkitan bagi kita semua. Amin. Ya. Selamat hari Passover. Pas itu artinya lewat, over artinya berakhir. Sudah lewat dan berakhirlah semua yang lalu-lalu yang di belakang kita. Amin. Jadi apapun yang menyeret kita sampai sekarang, mau itu masa lalu atau kesalahan maupun dosa di masa lalu, tidak akan bisa lagi menyeret kita dan membelenggu kita. Karena apa? Kebangkitan Tuhan telah nyata. Artinya Passover. Yang lalu biarlah berlalu dan yang lalu sudah berakhir. Amin. Ya. Kalau kita katakan hari kebangkitan, itu menunjukkan bahwa itu bukan semata-mata hanya Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu, saudara. Tapi itu menunjukkan bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Amin. Ada kebangkitan. Kebangkitan atas apa? Bebas dari dosa, bebas dari kesalahan masa lalu, bebas dari dosa masa lalu. Amin. Ya. Kebangkitan Tuhan juga menunjukkan bahwa itulah akibat dari kematian. Tapi di sini saya katakan sekali lagi saudara, kematian Yesus itu bukan kematian yang berasal dari maut, dari iblis. Karena iblis itu yang menciptakan maut, tapi Allah menciptakan hidup yang kekal. Kelihatannya dia mati di kayu salib, kelihatannya karena dia tidak bernapas lagi, dia sudah selesai. Padahal Yesus diangkat kembali untuk menerima kehidupan yang kekal, saudara. Itu mengapa perjalanan Yesus selama masa hidupnya itu menunjukkan akhir kekekalan. Ya, Yesus hidup dalam kebenaran dan berakhir hidup kekal bersama dengan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, jika kita mau berbicara tentang hidup benar hari ini, ya, karena Bapak mengarahkan hidup benar dan saya harus mentaatinya. Ya, hidup benar. Nah, kita hari kebangkitan hari ini. Akibat dari hidup benar, hidup kekal untuk selama-lamanya. Duduk di sebelah kanan Bapa bersama dengan Allah, Yesus dan para nabi. Dan itu adalah tempat yang sudah dimateraikan Tuhan. Ya. Sudah dimateraikan Tuhan. Dengan kedatangan Yesus tidak ada lagi alasan karena masa lalu, karena kesalahan, karena dosa. Tuhan materaikan. Tidak ada lagi alasan itu, aku sudah memateraikan kamu untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Dan kita percaya bersama-sama kita akan mendapatkannya. Amin. Hidup dalam kebenaran, saudara. Hidup dalam kebenaran ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Bapak, ya saudara.
mau itu di komsel gabungan, di pemuritan, dan saya di catatan saya itu sudah banyak sekali tentang hidup dalam kebenaran. Tapi Bapak katakan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam iman, iman tanpa perbuatan mati, dan orang mati tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ini matinya saudara, mati diseret iblis, beda dengan mati menyerahkan diri seperti Yesus di kayu salib. Ya. Hidup dalam kebenaran. Kalau tidak hidup dalam kebenaran, udah pasti hidup dalam ketidakbenaran. Ketidakbenaran adalah dosa dan kesalahan. Ya. Bukan dosa aja saudara, kesalahan. Ya. Gimana rupanya? Kenapa harus hidup dalam benar? Karena saya sudah jadi Kristen berapa puluh tahun saudara. Saya selalu rajin ke gereja. Saya melayani lagi saudara. Tapi sudah terjamin nggak saya hidup dalam kebenaran? Tidak ada jaminan saudara. Ya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyampaikan kebenarannya. Siapapun saudara. Siapapun. Bahkan orang ternajis sekalipun Tuhan bisa pakai. Kalau itu kehendak Tuhan. Tidak ada jaminan kita pelayan, kita 50 tahun gereja di sini dan saya diri di altar ini sudah jaminan. Tidak ada jaminan. Hidup dalam kebenaran jaminannya hanya melakukan firman. Kalau kita sudah mendapatkan firman, itulah jaminan. Saya tidak ada jaminan saya karena saya anak Pak Pendeta, tidak, saudara. Tidak ada jaminan. Begitu juga kita, karena saya pelayan, tidak ada jaminan, saudara. Hanya kebenaran dari firmanlah jaminan. Ya. Kebenaran itu apa? Firman. Oke, firman kita tahu dan kita sudah belajar tentang firman saudara dan Bapak, dan itu benar. Ya. Tapi kita harus tahu supaya kita bisa melakukannya, hidup di dalamnya. Kebenaran itu tidak ada kepura-puraan. Ya. Itu saudara dari kamus ya, saudara. Dari kamu saja bilang gitu loh. Apalagi firman. Kebenaran itu tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan, tidak ada dusta. Saya sebenarnya berdoa ini karena saya struggle. Tuhan, habis Tuhan sampaikan, inilah peperanganmu, kata Tuhan. Jadi saya di depan ini sedang berperang, saudara-saudara. Kebenaran itu tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada dusta. Karena firman tidak pernah berdusta. Bayangkan di kamus aja bisa menyelaraskan dengan firman. Tidak ada dusta. Hanya kebenaran yang tidak pernah berdusta, hanya firman yang tidak pernah berdusta. Tuhan berfirman atas janjinya. Janjinya kita A, B, C, D, dan pasti akan tergenapi. Kita lihat dari mana? Sudah ada berapa nabi, dan mungkin dari kita sudah mengalami salah satunya, saudara. Janji-janji Allah, kesembuhan, banyak, sukacita, nafas, banyak saudara. Dan itu salah satunya. Ya. Tapi saya mau tekankan hari ini bagaimana yang nyata saudara yang kita lakukan. Karena kita, Bapak, saya percaya kita sudah mendapatkan firman yang banyak dari Bapak ya. Kita bukan orang yang kekurangan firman di tempat ini saudara. Kita sudah dialirkan. Kalau bencana kita satu mangkok, Bapak memberikan satu ember. Begitulah kondisi kita sekarang, saudara. Ya. Jadi hidup dalam kebenaran.
Tidak ada kekeliruan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan, tidak ada manipulasi, tidak ada dusta. Wah, semua di sini saudara. Manipulasi, dusta, pura-pura, palsu, keliru. Ya. Kita percaya firman sudah ada dalam hati kita, tapi itu belum mengalir. Sudah banyak. Dan hari ini kita mau mengalirkannya, saudara. Saya semalam sama anak youth pemuda katakan, gak usah jauh-jauh hidup dalam kebenaran. Apa yang kau pikirkan hari ini, sekarang ini tentang teman di sebelahmu, tentang teman hafutamu. Ya, ayo kita praktekkan hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi saya suruh mereka, oke, maju satu-satu. Untuk apa? Untuk memperkatakan kebenaran. Nah, kebenarannya kita tahu firman sudah benar. Sekarang prakteknya, mempraktekkan, coba sebutkan sebanyak-banyaknya kebaikan dari temanmu. Karena kalau saya katakan, coba sebutkan sebanyak-banyaknya keburukan temanmu, sampai besok gak pulang kali saudara. Ya. Karena kalau keburukan ini 10 tahun yang lalu bisa dikorek. Kayak harta karun. 10 tahun, bahkan semalam pun bisa. Bahkan 15 tahun semalam, 2 tahun yang kemarin bisa dikorek. Tapi coba saya tantang. Coba sebutkan kebaikan kawanmu. Saya katakan. Diri. Saya sedang mengorek apa sebenarnya yang ada di pikiran saudara. Apa yang menutupi kebenaran itu selama ini? Pasti ketidakbenaran. Mengapa dia susah mengungkapkan kebaikan temannya? Pasti tertutup oleh karena dia memikirkan dosa-dosa kawannya. Sudah pasti. Ada bilang, oh, si Indri itu orang begini, puji Tuhan. Ya, si ini, coba yang ini. Diam lama. Nggak ada. Ini berbicara bukan menilai orang, saudara. Ini bukan berbicara menilai orang, saya katakan kepada mereka. Ini berbicara bagaimana cara berpikir kita terhadap saudara kita di dalam rumah. Saya gak fokus dengan penilaian mereka. Saya fokus bagaimana dia membentuk hidupnya dengan melihat orang. Saya katakan, kakak bisa langsung menyebutkan 10 kebaikan dari tiap-tiap kalian. Karena kita kan biasanya begitu, hidup dalam kebenaran. Gak ada yang mau kebenaran yang mau disampaikan. Karena apa? Tertutup. Pakai apa ditutup? Kalau Bapak bilang, saya catat pesan-pesan. Dosa itu adalah sampah. Jadi kebenaran itu ditutup, dibentengi dengan sampah. Wah. Kata Bapak, jangan bawa sampah kemana-mana. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah sampah dan dosa, pupuklah itu. Buat sampah itu jadi pupuk untuk memupuk kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Buatlah dosa masa lalu yang sampah itu untuk memupuk kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Kalau Bapak, saya terus kebenaran Tuhan, kebenaran. Sudah sering ini Tuhan dikatakan, kebenaran Tuhan. Saudara, apa penghalang gereja tidak pernah maju? Ya, kita semua ada gereja, saudara. Gereja itu bukan berbicara tentang GPDI pemulihan, enggak, saudara.
Gereja itu berbicara tentang pribadi kita. Ya. Hidup kita secara pribadi membawa gereja. Karena kita adalah gereja. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita sedang membawa gereja, yaitu diri hidup kita. Dan impact-nya, apa akibatnya? Kalau kita membawa hidup kita sebagai gereja benar, tempat ini, rumah rohani pun akan menerima akibat dari apa yang kita buat. Amin. Kenapa kita sering jatuh? Padahal kita sudah menerima banyak firman, saudara. Satu, karena tidak berpikir benar. Dua, boleh dicatat ya saudara. Karena tidak berpikir benar, tidak berkata benar, dan tidak bertindak benar. Hidup benar itu ya tiga ini. Berkata benar, berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Saudara. Ya, berpikir. Kita percaya semua firman yang kita dapat letaknya di hati, saudara, di batin, di roh kita. Tapi itu tidak akan bisa terpancar kalau kita nggak menggunakan pikiran dan tindakan kita. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, iman letaknya di hati kita, saudara. Tapi kita perlu bertindak. Dan tindakan itu biasanya diolah terlebih dahulu di dalam pikiran. Tidak ada orang bertindak, ya, nggak berpikir, minimal berpikir. Firman yang ada di dalam hati kita harus diolah di dalam pikiran kita. Berpikir ini, cara berpikir ini, saudara, sangat sadis kalau tidak dalam hidup kebenaran. Sangat sadis. Ya. Pikiran ini membawa kita tersesat. Itulah mengapa kita butuh firman, saudara. Pikiran kita ini fungsinya untuk menyesatkan. Karena di dalam firman gak pernah hiduplah menurut pikiranmu. Gak pernah, saudara. Pada dasarnya pikiran kita ini di-setel untuk menyesatkan, tapi bisa juga untuk membawa ke jalan yang benar. Oleh karena itu Tuhan taruhkan roh. Roh itu roh yang ditempatkan di dalam hati. Coba kita buka, saudara. Ya. Kenapa kita harus berpikir benar? Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Matius 9 ayat 4. Matius 9 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Berbicara tentang pikiran, saudara. Mengapa kamu merasakan hal-hal yang jahat? Bukan itu kata Tuhan. Mengapa kamu memikirkan? Pikiran dulu, saudara.
Karena yang bisa membuat kita bertindak pikiran kita, saudara. Dan saya percaya hati kita semua di tempat ini sangat baik, saudara. Saya percaya hati, saudara. Tapi saya gak yakin pikiran kita semua sama. Mengapa kamu memikirkan hal-hal? Wah, dia baik kok, tanpa firman dia udah baik. Dia selalu berpikir positif orangnya. Wah, kebenaran yang dikatakan Tuhan di sini bukan kebenaran yang sama dengan dunia, saudara. Berpikir positif gak cukup. Yang cukup berpikir benar, saudara. Apa perbedaannya? Berpikir positif itu sifatnya semu sementara. Kita dibantu. Misalnya saya diberikan jus rasanya. Wih, jus, senang. Positif saya sama dia kan? Ya, ini baik kali ya diberikan jus. Besok kalau membuat kesalahan, mana nih? Kemarin beli jus, sekarang itu berpikir positif, saudara. Saya mau kasihkan perbedaan, saudara. Tapi hidup dalam kebenaran. Diberikannya jus, senang. Hidup dalam kebenaran itu mengakibatkan sukacita, saudara. Oke, senang. Makasih ya. Baik sekali kamu. Besok dia buat jauh dulu kesalahan. Apa reaksi kita? Kalau berpikir benar, gak apa-apa. Ayolah sama-sama lagi. Dosa itu kecil, cuman itunya. Ayo, gak apa-apa. Maju lagi. Ya kan? Berpikir benar itu kekal. Berpikir benar itu membuat hati damai. Berpikir benar itu membuat kita tidak merasa bersalah. Berpikir benar itu merendahkan hati. Hari Jumat kita udah belajar harga kita, saudara. Membuat kita memiliki harga diri yang sejati. Nggak akan mau lagi kita bilang, gak kau hargai aku. Gak, saudara. Aku mengasihimu karena aku tahu hargaku, harga diriku. Aku tetap mengasihimu karena kau dan aku sama berharganya. Hari Jumat kita sudah tahu, saudara. Berpikir benar, gak cukup positif, saudara, gak kekal. Pada saatnya akan jatuh. Ya. Tuhan katakan, kenapa kau pikirkan hal-hal yang jahat? Kita buka lagi Filipi 4 ayat 8. Biasanya orang yang tidak berpikir benar tidak akan ada damai sejahtera, kata firman. Ya, kata firman, saudara. Ini ya, apa yang akan membuat kita damai sejahtera? Berpikirlah seperti ini. Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3, ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Pikirkanlah yang suci. Pikirkanlah kebaikan yang patut dipuji. Pujilah temanmu, pujilah saudara kita kalau itu patut dipuji. Tapi kata Bapak, teguran itu salah satu bentuk kasih dan kebenaran. Amin. Kalau bicara teguran agak apa kita ya? Agak tegang kita ya. Pikiran, kenapa kita harus berpikir benar?
pikiran menyesatkan. Pikiran ini sifatnya memanipulasi, saudara. Ya, dia tidak suka kita banyak memikirkan kebenaran. Ya, kalau kita lihat kalau ada bursa saham kan, saudara, saham atau adalah bursa saham. Jadi bursa saham ini dikit-dikit dia naik harganya, turun harganya, naik turun, hitungan per detik. Nah, harga satu barang itu bisa naik 3 kali, turun kali. Begitulah cara kerja otak kita, saudara, pikiran kita. Tiba-tiba bisa pikiran kita positif, benar sekali, tapi seketika langsung turun. Pembentukan dalam pola pikir. Berpikirlah yang benar, bukan berpikir yang baik, yang positif, gak cukup, saudara. Karena pikiran kita kayak roller coaster, situ turun. Ya. Gak cukup ternyata positif, gak cukup baik, gak cukup hanya mendengar motivasi di YouTube, gak cukup, saudara. Apa yang manis? Kan kita mau bertindak, saudara. Apa yang manis untuk dipikir? Apa yang layak untuk dipuji? Ya kan? Apa yang sedap untuk didengar? Aku yakin, nak, walaupun sekarang kamu lemah, nanti Tuhan akan ubahkan kamu, nak. Sedap kan didengar? Aku yakin, nak, kamu bisa melakukannya. Aku yakin, nak, kamu pasti bisa berjuang. Aku yakin, nak, kamu pasti bisa. Aku yakin, makanya saya terlalu yakin kepada Tuhan dengan pertumbuhan anak-anak Yunus hari ini, saudara. Sangat terlalu, saya sangat yakin dengan pekerjaan Tuhan. Sangat yakin. Semua yang kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semua itu harus dimasukkan, saudara. Oh, ini yang enak didengar, ini yang patut dipuji, ini. Masukkan kebaikan semua. Karena waktunya Tuhan itu pengujiannya bukan di saat kita kuat, saudara. Gak pernah. Karena tahu Tuhan itu kuat. Kalau lagi kuat pasti menang. Tapi Tuhan mau buat kita lebih dari pemenang. Kalau orang kuat udah pasti menang. Kalau orang lemah menang, itu lebih dari pemenang. Amin. Dan kita punya pengujian masing-masing, saudara. Proses pembentukan hidup kita berbeda-beda setiap orang. Karena pola pikir kita berbeda-beda. Karena apa yang kita hadapi berbeda-beda. Gak sama pengujian saya dengan mama saya. Gak sama. Jadi gak bisa dipaksakan apa yang dialami mama saya itu saya alami, gak bisa. Waktunya Tuhan berbeda-beda. Makanya saya katakan, oh mungkin dia lemah sekarang. Ketika saya lihat orang lemah, mungkin dia lemah. Tunggu, pasti dia menang. Gak bisa saya paksakan, kau harus menang. Gak bisa, saudara. Karena apa yang saya hadapi dengan dia yang hadapi berbeda. Saya hanya bisa menguatkan dengan firman. Balik saja ke firman. Hidupi saja firman, kau pasti menang. Ya. Kenapa kita harus hidup berpikir benar? Supaya pikiran kita nggak tumpul, saudara. Tumpul itu nggak bisa dipakai, ya, saudara. Nggak bisa. Artinya gini, saudara. Saya ditegur, ya, misalnya sama Om Siburu yang saya ditegur, ya, saya ditegur, ya. Pikiran yang tumpul itu apa, saudara? Ketika saya ditegur,
Contoh pikiran tumpul, saudara. Pikiran yang tidak tumpul, tajam. Oh iya ya Om, iya memang aku kurangnya memang di situ Om. Iya makasih ya Om, udah ngasih tahu ya Om. Pikiran yang tajam, karena hidup dalam benar. Pikirannya tumpul. Misalnya si adik bilang, Kak Grace, Om itu bilang gini-gini loh Kak Grace, gini tentang Kak Grace. Kalau saya pikiran saya tumpul, saya datang, kenapa Om bilang begitu? Pikiran yang tumpul, tapi pikirannya tajam. Enggak deh, kalau Om itu enggak ngomong langsung, itu bukan kebenaran. Pikirannya tajam, menajamkan setiap dosa yang mau mendatangi kita. Pikiran yang tajam. Amin. Ada lagi pikiran yang buta, saudara. Tadi kan pikiran yang tumpul. Supaya nggak tumpul kita cara berpikirnya, ya. Supaya nggak mentok kita kalau di kehidupan sehari-hari cara berpikirnya, ya. Nanti kalau tumpul banyak diserang, saudara. Karena iblis itu selalu menyerang kita dengan dosa. Kalau tumpul pemikiran kita, semua dosa kita diungkap dari orang lain, jatuhlah. Ya kan, saudara? Tapi ketika kita sudah tajam, kita hadapi. Dulu aku begitu, sekarang aku begini. Memang aku sekarang salah, maafkan aku. Karena kita belum sempurna, saudara. Kita semua belum sempurna. Dan mungkin ada orang yang merasa sempurna, kalau itu beda lagi cerita. Ya, saudara, ada pikiran yang buta, dibutakan. Nah, pikiran ternyata bisa buta juga, saudara. Hanya mata yang bisa buta. Saya kasih contoh, saya banyak kasih contoh aja lah, saudara. Karena kebenaran nanti ayat-ayat kita dapat dari Bapak aja, kita yang bisa nyata-nyata aja kita relasikan. Amin. Pikiran yang buta. 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, saya kasih ayat-ayatnya, saudara. Karena apa yang saya sampaikan itu atas dasar firman. Supaya nggak salah, saudara. 2 Korintus 4 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dibutakan, ada di situ, saudara. Pikirannya dibutakan. Jadi yang saya sampaikan ini bukan dari saya, firman, saudara. Pikiran yang dibutakan. Pikiran yang dibutakan, contohnya, saudara. Contohnya, saya punya siswa, saudara. Saya punya siswa. Siswa ini namanya si Doni, saudara. Ya. Si Doni ini saya ajari setiap hari. Bimbing dalam kerohanian, dibimbing dalam kehidupan semua, saudara. Contoh pikiran yang dibutakan, ya. Tapi ketika mamanya mengadu, ini yang pernah saya alami di Medan, ya, saudara. Jadi jangan merasa tertuduh. Ya, supaya clear. Nanti kan dilaser saya kan. Si Doni ini adalah siswa saya yang saya bentuk dari firman dan kehidupannya. Oke, si Doni. Tiba-tiba ada orang tuanya mendatangi saya, saudara. Anakku, kau ajari terus, tapi di rumah begini. Nah, saya katakan,
Ibu, ya, saya tanya Ibu, ya, si Doni ini milik siapa? Milik siapa? Anakku lah. Bukan Ibu, ya memang anak Ibu yang melahirkan. Dia milik siapa? Yang punya dia sebenarnya siapa? Yesus, Allah. Iya. Ibu percaya nggak? Ketika dia dibentuk di sini, Ibu percaya nggak pekerjaan firman akan mengubahkan dia? Percaya? Iyalah, tapi nggak kayak gitu. Maksudnya pikiran yang dibutakan. Mulut bisa percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Tapi pikiran buta. Intinya apa Ibu? Anak Ibu ini udah sempurna? Belum. Ya. Anak Ibu ini kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kemarin masih kelas 2 SMP. Ya. Anak Ibu ini dalam masa pembentukan. Saya katakan, kalau Ibu tahu dia belum sempurna, Ibu pernah mendukung anak Ibu. Ibu pernah memuji anak Ibu. Ibu pernah ngasih apresiasi ke anak Ibu. Iya, nggak kayak gitu. Dia pula ini. Dia pula ini nggak posisi rumah ini. Iya, Ibu nggak pernah ngasih warisan rohani, tapi mengharapkan anaknya sempurna. Jadi Ibu, percayalah, anak Ibu ini bukan milik Ibu, milik Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidupnya, yakin dan percaya hanya Tuhan yang bisa bekerja. Amin. Iya kan anakku? Saya tahu Ibu, semua orang tua pingin anaknya sukses, pingin anaknya baik, pingin anaknya ini. Tapi itu bukan pekerjaan manusia. Buta saudara, sampai firman pun gak bisa dicerna. Padahal ibu ini rajin ke gereja, padahal ibu ini sering konser, tapi buta. Iya, itu kan iya saya percaya sama firman. Tapi balik lagi, kebenaran itu iman tanpa perbuatan. Amin. Itu pikiran yang dibutakan. Amin. Pikiran yang disesatkan. Tadi kita udah tahu kan, pikiran yang tumpul, pikiran yang dibutakan, pikiran yang disesatkan. Dua Korintus 11 ayat 3. Tersesat ini. 2 Korintus 11 ayat 3. Satu, dua, tiga, ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Orang yang setia ternyata bisa tersesat, saudara. Yang membuat tersesat itu pikiran. Saudara, saya pernah tersesat. Kadang saya tahu jalannya. Jalan pergi ke Sujuya bisa lewat Urip, ya, bisa lewat sana. Saya tahu tujuannya, tapi saya tersesat. Dan yang membuat saya tersesat ini pasti pikiran saya.
Kupikir bisa dari sini. Kupikir begini dia. Kupikir begitu dia. Kupikir memang itu yang dibilangnya. Kupikir, kan semua kupikir, saudara. Tersesat. Tapi kita tahu tujuannya, saudara. Kita tahu apa tujuan dari kita hidup benar. Kita tahu kenapa kita harus mempercayai Yesus. Tujuannya tahu, saudara. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa gak sampai tahu aja, saudara. Karena prakteknya sering tersesat. Harus dijalani dulu, baru tahu sampai ke tujuan atau tidak. Berpikir. Hati pikir baru ke berkata benar. Zaman sekarang orang berkata benar itu susah sekali, saudara. Saya punya sahabat saya ini adalah ibu-ibu, tapi saya katakan sahabat. Sahabat saya ini ada satu ibu-ibu orang Korea, satu orang Jepang. Dan ibu-ibu ini umurnya seibu mama saya, saudara. Jadi ibu ini sahabat saya. Ada dua sahabat saya ibu-ibu, dan mereka juga menganggap saya sahabat. Orang Korea, satu orang Jepang. Jadi karena banyak kelemahan bahasa, saudara. Jadi ibu ini bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, saya bahasa Cinanya nggak bagus. Jadi agak susah ketemu, tapi bisa. Jadi saya bekerja bersama mereka bertiga. Jadi kami cerita. Jadi sahabat saya yang dari Jepang ini, ibu-ibu ini salah nangkap, saudara. Hah? Kok kayak gitu bilangnya, Grace? Ini salah nangkap, saudara. Nah, tapi ibu dari Korea ini tepat dia cara nangkapnya. Ini berbicara tentang berkata benar, ya saudara. Kok kayak gitu, Grace? Saya datangi. Ibu berpikirnya aku bilang apa? Saya bilang, kamu bilang ini. Tidak, ibu, kita miskomunikasi. Yang sebenarnya saya katakan ini. Belum percaya. Ditanya sama sahabat saya yang dari Korea. Oh, ininya, ini yang dibilang si Grace, bukan yang seperti yang kau pikirkan. Kalau kami nggak berbicara secara langsung, saudara, nggak bisa tahu apa yang benar. Karena yang kebenaran itu harus diperkatakan, bukan dicari-cari. Anaknya ini melihat ada mobil bapaknya tinggal di rumah. Oh, itu mobil bapak tinggal di rumah. Niat hatinya, oh itu mobil bapak, nanti kucucilah, kata anak umur 5 tahun ini, saudara. Kucucilah mobil bapak supaya nanti kalau bapak pulang bawa kue dia senang. Murni hatinya, saudara. Murni hatinya, senang. Oke. Tapi saudara, umur 5 tahun dia masih, hatinya sebenarnya murni, tapi dia belum tahu bertindak bagaimana. Diambilnya yang besi itu, pencuci piring yang besi untuk gitong-gitong, saudara. Iya, diambilnya dari kamar, kucucilah, disiram-siramnya. Oh, ini jorok, bersihkan. Nanti kalau nanti datang bapakku senang nih karena aku udah bersihkan. Lihat lagi, oh di depannya ini ada ini kotoran burung, bersihkan. Tapi pakai apa besi itu, saudara? Tergores lagi, saudara. Tergores. Dan pulanglah bapaknya, saudara. Pulang. Nah, ya, ini bapak bawa apa? Bawa kue. Pak, apa? Udah senang dia, saudara. Pak, makasih kuenya ya, Pak. Tadi aku mencuci mobil bapak. Cuci mobil bapak. Oh iya, kata
gores. Naiklah pitam bapaknya. Pikirannya udahlah, kayak roller coaster lah begini. Dipukuli anak ini, saudara. Pak. Kau tanya mobil bapak dulu sama buat. Apa yang dipikiranmu? Pak, dipukuli lah pokoknya, saudara. Dipukuli. Pitam pak. Terus saya. Udah puas bapak yang pukuli. Udahlah, dibiarkannya anak ini. Dikurungnya di kamar. Kurungnya. Dah. Anak ini udah nangis, udah kesakitan. Kurung. Udah reda lah amarah bapaknya. Udah reda. Terus ditengoknya anaknya. Ditengoknya anak besoknya. Oh, kenapa kamu nak? Kata bapaknya. Kan udah reda kan saudara? Kayak enak badanku pak, katanya. Oh kenapa kau demam? Oh demam, kau demam, kata bapaknya. Oke, dikasih obat. Masih demam. Besoknya makin memburuk. 3 hari kemudian, nggak sembuh ini anakku, kata bapaknya. Dibawalah anaknya ke rumah sakit, saudara, sakit. Tengok dulu anakku ini kenapa nggak sembuh dia demam. Ternyata saudara, infeksi hasil pukulan bapaknya di badannya, nggak diperiksa bapaknya, udah infeksi saudara. Di bagian kaki, di bagian sini, infeksi hasil dipukul bapaknya. Ada luka infeksi nggak dilihat bapaknya. Akhirnya ini udah infeksi ini. Jadi udah makin parah. Katanya pokoknya menjalar ke tulangnya, apalagi gitu loh saudara. Jadi tulangnya ini udah kena ini virus apa sekarang. Akhirnya kata dokternya nggak bisa pak, ini harus diamputasi kaki anak bapak. 1. Kalau enggak menjalar semua infeksinya. Terus bapaknya, kok sampai begitu, kata bapaknya. Ya memang itu kenyataan, saudara. Akhirnya dipotonglah kakinya. Nangis bapaknya. Maaf nak. Maaf bapak. Udah minta maaf semua saudara. Sampai nangis. Terus apa kata anaknya gini? Pak, iya pak, aku maafkan bapak. Tapi pak, gak aku cuci lagi mobil bapak pun. Gak akan pernah lagi cuci mobil bapak pun. Maaf aku ya pak, maaf ya pak. Tapi pak, balikkan kakiku pak. Ini tentang pikiran negatif awal bapaknya saudara. Kalau pikirannya benar, nah tanya dulu, kenapa kamu nyuci mobil bapak pakai itu? Tapi pikiran yang dibutakan, disesatkan, langsung dibal-balan. Pak. Menjerit bapaknya. Kembalikan kakiku pak. Kumaafkan bapak, pak. Aku pun pak gak mau lagi nyuci mobil bapak. Tapi pak, kembalikan kakiku. Bisa gak saudara? Nangis sana. Pak, gak bisa pakai sepeda. Maaflah pak. Malah anaknya minta maaf. Kembalikan kakiku pak. Janji aku pak, janji. Itu tadi diawali dengan berpikir dan akhir dari marah. Marah tidak akan pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan tidak akan ada lagi waktunya untuk membalikkan saudara. Waktunya Tuhan itu tepat. Oleh karena itu saya katakan, waktunya Tuhan itu tepat. Makanya berjaga-jagalah dalam setiap saat. Berjaga-jaga. Amin. Kita mau hidup benar. Amin. Mulai dari berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Dimulai dari berpikir benar, saudara. Memperkatakan kebenaran
Saya katakan sama anak muda, jangan malu memperkatakan kebenaran, jangan takut memperkatakan kebenaran, karena kebenaran itu gak bisa dihentikan oleh karena perasaan kita. Perasaan gak akan bisa. Kebenaran tetap kebenaran, dan kebenaran akan meluap. Karena kebenaran pekerjaan Allah. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun, oleh perasaan, oleh penilaian, oleh tingkah laku, oleh ini, keterbatasan, keuangan, tidak ada, saudara. Hidup benar harus dimulai dari berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Amin. Jadi karena kita bersaudara, ayo pikirkan yang manis-manis. Saya katakan yang berhasutah, pikirkan yang manis-manis tentang temanmu. Karena kelemahan temanmu gak seberapanya itu. Tapi semua yang manis, yang enak didengar, semua perkatakan. Karena itulah kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan, dan kami mau mengharapkan hidup kami untuk selalu benar di hadapan Engkau Bapa. Kami mau terus berjuang untuk melakukan kebenaran demi kebenaran ya Bapa. Rangkul kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mungkin kami Tuhan, banyak kelemahan, karena kami tidak sempurna dan belum sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami belajar kebenaran-Mu, mulai bertindak melakukannya Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang menolong kami sehingga kami tidak tersesat di dalam pemikiran yang salah, supaya kami tidak tersesat di dalam masa-masa lalu kami yang salah. Kami percaya itu Tuhan, gadamu Tuhan pasti menolong kami Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami hadapi sekarang itu semata-mata untuk melatih kehidupan kami, untuk mengasah hidup kami. Karena Kau berkata, hanya besi yang bisa menajamkan besi. Besi tidak akan bisa ditajamkan oleh plastik. Besi hanya bisa ditajamkan oleh besi, Tuhan. Oleh karena itu kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami mau menajamkan hidup kami masing-masing, supaya kami dapat menajamkan saudara-saudara kami di dalam rumah saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabaka Syekataka ya Rabaka. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Dan terus tolong kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Jesus. Syekataka ya Rabaka Sakataka. Ya Rabaka Sakataka ya Rabaka Saka. Ya Rabaka Sakataka. Ajari kami Tuhan untuk memiliki iman dan bertindak Tuhan Yesus. Kepercayaan yang telah kami miliki selama ini, bertahun-tahun kami mendengarkan firman-Mu, tapi ajari kami, bantu topang kami untuk bertindak sekarang ya Bapa. Kau katakan Tuhan, satu kali lagi Tuhan, Engkau akan menggoncangkan bumi, Engkau akan menggoncangkan hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, firman yang ada di dalam kami itu akan tetap dan teguh, sehingga kami tidak akan bisa tergoncangkan. Ya Rabaka Syekataka ya Rabaka Sa. Ya Rabaka Syekataka ya Rabaka. Ya Rabaka Syekataka ya Rabaka Sa. Ya Rabaka Syekataka. Kami tidak mau mengikuti alur dunia. Kami tidak mau mengikuti keinginan dunia. Syekataka ya Rabaka Sakataka. Mau kami kembali ke jalan-jalan-Mu. Ampuni kami Tuhan.
kasih kata kaya Rama kasih. Oh ya Rama kasih kata kaya Rama. Rama kasih. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Oh kata kami. Kau tidak pernah berdusta Tuhan. Kau tidak pernah berdusta akan janji-janji. Oh, kami tahu Tuhan kami banyak lemah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, hanya kebenaran-Mu yang bisa Tuhan menguatkan kami. Oh, menguatkan kami, menolong kami dari kekumpulan pikiran kami, menolong kami Tuhan dari ketersesatan pikiran kami. Oh, kata kaya, Rabaka kata kaya, oh kata kaya, oh haleluya. Kuasamu lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terjanjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami tak pernah takut Tuhan. Kami tak pernah takut ketika kami berjalan dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami tak pernah takut ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Oh, Kau tak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kau tetap menolong kami karena kami percaya akan kebesaran dan kuasa-Mu Tuhan. Oh, kuasa-Mu dapat mengerjakan apa yang tidak mustahil kami pikirkan. Oh, semua mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau bekerja lebih cepat dari pikiran kami. Engkau bekerja lebih cepat dari keinginan kami. Engkau bekerja lebih cepat dari isi hati kami. Dan kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Roh Kudus membantu menerangi setiap hati kami. Roh Kudus-Mu Tuhan membantu kami untuk berperang melawan itu. Oh, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Oh, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ayo katakan saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kami deklarasikan kepercayaan kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, benar Bapa. Kuasa-Mu terlebih. Kami percaya Engkau berkuasa. Kami percaya Engkau berkuasa bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami, bagi rumah rohani ini. Kami percaya Bapa,
kami percaya inilah waktumu. Waktumu tepat menolong kami. Waktumu tepat merangkul kami. Waktumu tepat. Dan kami percaya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kau berkata Tuhan, satu kali lagi, satu kali lagi, satu kali lagi Kau mengucapkan, oh Tuhan, Tuhan yang tak tergoncang, itu tetap teguh di dalam kami. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan.
Kami mau selalu dibentuk oleh kebenaran Tuhan. Mungkin Tuhan, kami tahu Tuhan banyak yang mengintimidasi kami dari luar Tuhan. Tapi kami percaya kebenaran yang teguh di dalam kami. Oh, tetap teguh di dalam kami. Oh, itu yang akan membuat kami damai sejahtera. Dan akibat dari hidup benar adalah damai sejahtera. Dan kami tahu itu Tuhan, tidak akan ada yang dapat memberikan damai yang sesungguhnya kepada kami ya Bapa. Hanya kebenaran-Mu, hanya damai yang berasal dari-Mu adalah damai yang kekal. Sehingga kami mau memposisikan hidup kami benar. Kami mau memposisikan pikiran kami benar. Kami mau memposisikan perkataan kami benar. Kami mau memposisikan tindakan kami benar. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Karena dengan kekuatan kami tidak bisa melakukan. Karena kami tahu Tuhan banyak kelemahan Tuhan. Oh, banyak ketidaksempurnaan kami Tuhan. Banyak Tuhan hal-hal yang mencoba menarik turun kami Tuhan. Oleh karena masa-masa lalu kami, oleh karena kesalahan kami. Tapi kami percaya Tuhan, ada pertolongan di dalam Engkau, ada pembelaan di dalam Engkau. Kami percaya itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami mendengar tetapi tidak melakukan. Ampuni kami Tuhan ketika kami menyia-nyiakan perkataan-Mu yang selama ini kami dengar. Ampuni kami Tuhan ketika kami berdiri tidak sejalan dengan apa yang kami katakan. Tapi kami mau Tuhan hari ini Bapa, kami mau memposisikan diri, merendahkan diri di hadapan-Mu, merendahkan hati di hadapan-Mu, membuang pikiran kami untuk Kau isi dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami mau merendahkan diri. Tolong kami, bantu kami Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan. Di dalam rumah-Mu di tempat ini, kami mau membuat suatu kegerakan yang dapat menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolong bantu kami untuk mendeklarasikan, memperkatakan dengan mulut kami hanya perkataan-perkataan yang Engkau kehendaki ya Bapa. Dengan Tuhan Yesus, menyelaraskan pikiran kami dengan Engkau. Dengan Tuhan Yesus, kami mau berjaga-jaga setiap waktu. Karena ketika Engkau datang untuk menguji kami dalam posisi siap ya Bapa. Oleh karena itu kami tidak mau terlena, kami tidak mau berleha-leha, kami tidak mau membuat hidup kami menjadi sia-sia. Karena kami tahu hidup kami berharga, sangat berharga, dan akan menjadi dampak Tuhan. Kau bentuk kami di dalam rumah rohani ini untuk membawa kami keluar bersama Dia. Tapi kami percaya Tuhan, tempat ini Engkau masih bekerja. Engkau masih bekerja. Ketika kami berlari kencang dalam kebenaran, kami tahu Tuhan, iblis sedang mengejar kami karena dia takut kami sampai kepada garis finish. Oleh karena itu Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Oh, mengalahkan ketakutan kami. Ketakutan kami kalahkan. Kelemahan kami kalahkan. Sakit penyakit kami kalahkan. Keuangan yang tidak stabil kami kalahkan. Oh, kemalasan kami kalahkan. Oh, dendam kami kalahkan. Iri hati kami kalahkan. Mementingkan diri sendiri kami kalahkan. Dan semua Tuhan, terpancar keluarlah kebenaran-Mu di dalam kami. Kami mengasihi, oh saudara-saudara kami di dalam rumah rohani ini. Kami mengasihi Bapak Ibu di tempat ini. Kami mengasihi mereka. Oh, berkat-Mu tercurah bagi mereka dan anak-anak. Oh, kami mau Tuhan, kami berjalan bersama-sama, berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, berjalan dari berkat menuju berkat. Kami berjalan menuju kesembuhan kepada kesembuhan. Oh, kami mengasihi saudara kami di tempat ini. Kami mengasihi adik-adik kami. Kami mengasihi Bapak dan Ibu di tempat ini. Oh, Tuhan Yesus, kami mau menyelesaikan apa yang salah Tuhan. Kami mau menyelesaikan apa yang tidak benar dari pemikiran kami. Dan ampuni kami ketika kami berkata-kata tidak sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami terima Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Rumah kita sendiri. Selamat datang di rumah kita. Shalom para jemaat, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dan selamat datang bagi Anda yang pertama kali beribadah di GPDI IEC Lampung Selatan. Mari kita dengarkan info agenda 1 minggu. Check it out. Anggota kita hari ini keren ya? Oh iya, kita kan sudah selesai. Aku pulang duluan ya. Tunggu, jangan lupa latihan pujian sana hari Rabu jam 5 sore di gereja. Persiapkan dirinya, Dik. Selanjutnya, ada pertemuan para pelayan atau komunitas. Tepatnya hari Rabu malam jam setengah 8 malam di gereja. Ayo para pelayan bersama-sama membangun persekutuan kita. Bagi jemaat Tuhan yang ada sesuatu penipuannya atau pergumulannya, mari kita datang setiap hari Sabtu. Kita adakan doa puasa masuk pukul 3 sore sampai dengan selesai. Buat 3 orang sepakat kita di dalam namaku, maka berucap. Bagi anak-anak muda, ayo bersama-sama mengejar hidup yang lebih berkualitas. Di Badan Youth, setiap hari Sabtu, Pukul 19 WIB. Di mana? di rumah kita. Jangan lupa ya, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam setengah 8 pagi. Bye-bye. Siapa kita? Kami kompak. Komunitas sepakat. Maju terus, pantang mundur. Pengumuman tambahan buat kita, hari Rabu kita akan kaum ibu, kita akan berangkat ke GPDI Padang Halaban sesuai sudah kita bicarakan bulan kemarin ketika kaum ibu. Kita akan berangkat jam 1:30 siang karena acara dimulai jam 3. Jadi kaum ibu yang ada di Padang Halaban sudah sepakat. Jadi hari Rabu jam 1:30 siang kita berangkat dari sini. Jam 3 sore kita akan mulai acara di sana. Kita berdoa ya bagi tim yang sudah diputuskan yang akan berangkat. Kita doa mulai hari ini. Kita berdoa terus agar sesuatu hal yang baik Tuhan kerjakan ketika kita akan datang ke Padang Halaban. Biar apa yang menjadi visi misi kita, apa yang telah ditetapkan, apa yang sudah diarahkan oleh Pak Gembala bagi kita dapat praktekkan nanti di Padang Halaban. Terima kasih. Demikianlah pengumuman. Kita akan memberikan persembahan pembangunan. Kita akan memberikan persembahan kepada hamba Tuhan yang sudah memberkati kita dengan luar biasa hari ini. Dapat diberikan di kota ucapan syukur. Kita akan memberikan juga perpuluhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.